Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Akmal Tanjung, NIM 0506193210. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh dari globalisasi terhadap lingkungan kita. Sebelumnya, puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tak terhitung nilainya. Sholawat beriringkan salam yang tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali beberapa pola hidup yang telah kita lakukan di keseharian kita sehingga tanpa kita sadari, hal tersebutlah yang penyebab terjadinya dari globalisasi. Pertanyaannya, apakah globalisasi ini? Globalisasi adalah sebuah kemajuan dalam setiap sendi kehidupan manusia yang berlangsung sangat cepat. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai kemajuan dalam hal komunikasi, teknologi, keilmuan, gaya hidup, dan lain sebagainya yang turut mengalami perubahan secara signifikan di zaman ini. Dalam hal kemajuan komunikasi dan teknologi, misalnya, dunia seolah tak memiliki dinding pembatas dengan adanya HP pintar yang dapat menghubungkan siapapun dan dimanapun. Dengan adanya benda elektronik tersebut, dunia juga seolah hanya berada dalam genggaman. Komunikasi tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Tanpa kita sadari, arus globalisasi menjadi corong perubahan kemajuan peradaban manusia yang akan terjadi demikian cepat dan deras. Itulah pengertian dari globalisasi. Pertanyaannya juga, apakah globalisasi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita? Saya berharap pada kesempatan kali ini kita semua menjadi tahu seberapa besar pengaruh globalisasi dalam kehidupan kita. Saya juga berharap kita semua dapat menghadapi pengaruh globalisasi tersebut karena pada zaman sekarang ini globalisasi menjadi hal yang biasa bagi kita. Globalisasi berarti proses yang mendunia. Tentunya, semua aspek kehidupan merasakan pengaruhnya. Misalnya saja di bidang transportasi. Setiap hari kita dapat melihat seluruh jalan raya dipadati oleh berbagai jenis kendaraan bermotor. Contohnya saja mobil, pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Padahal sebelum itu ditemukan, biasanya orang akan berjalan kaki untuk menempuh suatu perjalanan, bahkan yang sangat panjang sekalipun. Selain di bidang transportasi, aspek kehidupan yang terkena dampak globalisasi adalah telekomunikasi. Saat ini, handphone adalah alat komunikasi yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Selain handphone, yang tak kalah pentingnya internet. Globalisasi seperti mengharuskan kita untuk memiliki komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet. Selain di bidang aspek tersebut, ada juga di bidang kuliner. Pengaruh globalisasi juga cukup besar. Makanan khas barat menjadi sangat populer di seluruh dunia, contohnya saja pizza, sushi, dan lain sebagainya, yang menyebabkan makanan khas dalam negeri menjadi kurang diminati. Yang tak kalah pentingnya juga, aspek kehidupan yang juga merasakan dampak globalisasi adalah di bidang fashion. Saat ini, tren yang sangat mendunia adalah dari negara-negara barat. Jika orang Indonesia lebih memilih tren luar negeri, siapakah yang akan melestarikan tren budaya kita sendiri? Selain di bidang itu, di bidang olahraga juga merasakan dampak globalisasi. Saat ini seluruh dunia sangat diminati pertandingan sepak bola, basket, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Bukan hanya kegiatan olahraganya saja,
Alat-alat pendukung pun ikut merasakan dampak dari globalisasi tersebut. Contohnya saja sepatu. Sepatu menjadi alat pendukung yang sangat penting. Model dan bentuk sepatu pun harus disesuaikan dengan jenis olahraganya. Dari beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, jelas bahwa globalisasi sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Setiap orang memang dapat merasakan pengaruhnya. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus bisa menghadapi pengaruh dari globalisasi. Kita harus bisa mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatifnya. Misalnya saja dengan menyeleksi budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita. Kita harus bisa memilih budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di negeri kita. Karena budaya dalam negeri adalah ciri khas negeri kita sendiri yang harus kita jaga agar tidak kehilangan informasi. Kita harus mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Jadi, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pengaruh globalisasi. Kita boleh merasakan pengaruhnya, namun kita harus mengambil dampak positifnya dan membuang dampak negatifnya. Semua itu tergantung akan sikap, niat, dan juga keinginan kita sendiri. Karena arus globalisasi tak hanya menimbulkan dampak-dampak positif saja, ada pula dampak negatif yang ditimbulkannya. Misalnya saja yang terjadi pada remaja, bahkan anak-anak di bawah umur. Informasi yang tak tersaring dengan baik membuat anak-anak mengonsumsi hal-hal negatif yang bersumber dari internet, televisi, majalah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seharusnya tidak menjadi konsumsi mereka dengan mudah diakses dengan kecanggihan alat-alat elektronik. Misalnya saja konten-konten yang berbau pornografi, kekerasan, seks bebas, pergaulan bebas, dan segala hal negatif yang dipertontonkan dan diperagakan dengan sangat jelas. Belum ada formula khusus untuk memfilter hal tersebut, yang seharusnya tidak mudah untuk dijangkau oleh anak-anak. Dampak negatif yang ditimbulkan dari efek globalisasi tersebut rasanya masih dapat ditanggulangi dan dicegah dengan adanya keaktifan dan peran orang tua, guru, dan tokoh agama. Dalam hal ini ditentukan tentunya asupan pendidikan, kasih sayang orang tua, dan pendidikan agama yang dapat menjadi benteng terakhir dalam menangkal derasnya arus globalisasi. Orang tua dapat memainkan perannya sebagai penjaga serta pengawas anak di rumah, sedangkan guru dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan dan norma yang baik dan moral yang baik pada anak-anak di sekolah. Satu hal yang dewasa ini lebih banyak ditinggalkan adalah penanaman nilai-nilai religius pada anak. Sejatinya, nilai-nilai agama dapat menjadi solusi terbaik dalam segala persoalan, apapun tak terkecuali dalam hal menangkal efek negatif dan arus dari globalisasi. Kemajuan ilmu dan teknologi yang dilahirkan dari percepatan globalisasi tidak dapat ditekan apalagi ditolak keberadaannya. Langkah yang paling tepat adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya fenomena percepatan globalisasi ini untuk hal-hal yang bersifat positif dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkal dampak negatif yang ditimbulkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan pengaruh dan dampak dari globalisasi terhadap lingkungan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.